Baik, selamat pagi, selamat datang kembali. Masih bersama saya Irfan Lewensa. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita mengenai pemrograman dasar menggunakan PHP. Kita akan membahas masalah penggunaan array. Jadi array itu merupakan topik fundamental yang wajib untuk dipahami dan dikuasai baik oleh pemrogram atau kita, programmer, dalam implementasinya. Untuk menciptakan array, ada dua pendekatan, yaitu teknik menyatakan sebagai himpunan dan menggunakan kurung siku ya. Yang pertama adalah teknik menggunakan himpunan, yaitu menggunakan tanda kurung, kemudian nilainya dipisahkan dengan tanda koma. Jadi variabel A adalah sebuah array yang isinya adalah anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Array juga merupakan multidimensi, jadi dia bisa satu dimensi, dua dimensi, atau lebih dari dua dimensi. Jadi kalau array satu dimensi adalah array yang indeksnya hanya satu, dua dimensi array yang indeksnya hanya dua. Teknik dasar untuk jenis-jenis array itu dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama array berindeks, yang kedua array asosiatif. Kita bahas dulu yang array berindeks. Jadi merupakan tipe array yang umum, biasa setiap elemennya menggunakan nomor elemen atau indeks. Dan yang perlu diketahui, indeks array itu dimulai dari 0, angka 0. Jadi ini contoh gambaran umum array satu dimensi yang bagian atas, array dua dimensi bagian bawah. Jadi ada nama array namanya arr_d, indeks ke 0 itu isinya adalah Irfan, indeks ke 1 isinya adalah angka 8, indeks kedua isinya adalah string PHP, indeks ketiga web programming string juga, indeks keempat integer ya, 233. Nah, kalau untuk array dua dimensi berarti kita membacanya dua indeks ya. Namanya array_2d. Selanjutnya yaitu penulisan array menggunakan kurung siku. Jadi nama variabel dilanjut dengan kurung siku dan indeksnya kita tulis indeks keberapa, 0, 1, 2, kemudian nilainya apa. Atau bisa juga indeksnya tidak ditulis seperti yang bagian bawah. Jadi kontennya kosong, maka PHP akan menganggap bahwa array yang ditulis pertama kali adalah indeks 0, indeks 1, indeks 2. Dan ketika ada array selanjutnya yang ditulis menggunakan kurung siku kosong, maka dia akan berlanjut ke indeks berikutnya. Kemudian jenis kedua yaitu adalah array asosiatif. Jadi array yang setiap elemennya menggunakan nama berupa string atau nomor. Jadi contoh ini adalah array namanya telepon. Indeksnya adalah Irfan, nilainya nomor teleponnya. Ini indeksnya. Rizky, Kevin, Devin, dan Gary adalah indeksnya. Dan isinya adalah nomor telepon masing-masing indeks tadi. Penulisan pertama seperti ini. Jadi telepon, angka indeksnya diganti dengan string nama yang sudah kita tentukan. Kemudian diikuti dengan nilainya apa.
Tulisan yang kedua itu menggunakan array himpunan. Sebelum tanda sama dengan lebih besar, itu adalah indeksnya, dan kemudian setelah tanda sama dengan lebih besar itu adalah nilainya, diikuti dengan koma, 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 jangan lupa, kemudian diakhiri dengan titik koma, kurung tutup, dan titik koma. Ada beberapa fungsi-fungsi array yang bisa kita lihat pada manual referensinya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi array yang bisa kita memanfaatkan pada pemrograman PHP, bisa shifting, pop, merge. Kita nggak akan coba semua, tapi saya akan coba beberapa untuk mendemokan programnya. Oke, selanjutnya kita mulai dengan demo program. Nah, sebelum demo program, ada satu yang tertinggal. Jadi array itu bisa kontennya berupa array kembalian, atau array asosiatifnya multidimensi juga. Jadi ada variable state, isinya adalah array DKI Jakarta, isinya adalah populasi sekian ibu kota Jakarta. Kemudian Jawa Barat, arraynya indeksnya populasi 17 juta sekian, indeks ibu kota namanya Bandung. Jadi kalau ketika kita ingin menampilkan populasinya, maka kita harus menuliskan indeks Jakarta dan indeks populasi. Maka hasilnya adalah 11.35.000. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan text editor. Text editor yang saya pakai masih sama, yaitu Visual Studio Code dengan bantuan extension EMET. Oke, saya akan membuat file baru namanya array.php. Oke, saya akan memulai dengan menambahkan fungsi script HTML5 terlebih dahulu. Jadi di bagian body HTML, saya akan menuliskan script PHP saya akan mendeklarasikan sebuah variabel yang berisi array. Isinya string. Kemudian saya akan menampilkan isi array ini pada sebuah list di HTML. Jadi ada list yang pertama untuk menuliskan script PHP. Untuk menyisipkan script PHP, kita gunakan script PHP-nya.
sini kita tampilkan di layar variabel A, indeksnya ke 0. Tambahkan indeks 1, indeks 2, jadi 0, 1, 2, 3. Oke. Karena ini adalah file PHP, maka harus dibukanya menggunakan localhost. Array.php. Nah, hasilnya sebagai berikutnya. Jadi ini adalah script PHP yang di embed ke script HTML. Embedded script. Selanjutnya kita akan mencoba menggunakan associative array. Jadi ini array berindeks. Yang kedua adalah associative array ya. Saya menggunakan tanda komen yang lain. Oke. Saya akan mendefinisikan terlebih dahulu array yang akan diasosiatifkan. Misalnya biodata. Jadi nama array-nya adalah biodata array. Nah, di biodata ini yang pertama nama, koma, tinggi, status, nikah. Oke, ada 3 data yang sudah saya inputkan. Kemudian saya akan tulis di list kembali. URL. Jadi dengan menggunakan extension emmet tadi, kita tidak perlu menuliskan secara lengkap dan secara komplit tag-tag HTML yang harus kita hafalkan atau kita buat ya. Jadi sangat mempersingkat waktu. Titik 2, kemudian di sini saya akan tambahkan, saya akan panggil nilai extension-nya yaitu biodata nama. Yang kedua tinggi. Yang dipanggil adalah indeks yang di sampingnya.
Oke, save. Kita lihat di browser. Associative array-nya ternyata terbaca karena saya lakukan adalah script HTML, bukan script PHP. Kita masukkan saja ke script PHP-nya supaya tidak terbaca. Ya, jadi biodata ini adalah konten sesuai dengan indeks yang saya sebutkan di nama variabelnya, indeks variabelnya. Itu adalah array asosiatif. Selanjutnya kita akan coba menggunakan array multidimensi. Saya akan menggabungkan antara array indeks dan array asosiatif. Jadi saya akan buat sebuah script PHP. Biodata buku, isinya adalah array. Nah, array ini isinya berupa array, nama, pemrograman PHP, tahun, 2020. Nah, di sini saya menggunakan, jadi array yang di dalam itu merupakan anggota dari array yang di luar. Jadi kita tambahkan lagi array-nya, kita kopikan saja, namanya nanti pemrograman HTML. Terakhir, nggak usah pakai koma. Jadi saya sudah memiliki array yang indeks 0-nya adalah array indeks nama pemrograman PHP, indeks tahunnya 2020. Kemudian indeks ke-1-nya adalah HTML5 2020. Indeks ketiga atau indeks keduanya 012 itu nama CSS3. Selesai, tinggal kita menampilkan ke browsernya. Jadi kita tinggal panggil indeksnya, asosiatif dan array-nya, array asosiatif dan array indeksnya. Saya buatkan dulu script HTML-nya. Buku. Jadi yang pertama kita akan panggil indeks ke 0, kemudian kita akan tulis nama.
Saya akan menggunakan non-embedded script. Jadi untuk menambahkan string tahun, concatenate digabungkan lagi dengan tahunnya. Jadi ini tahun. Oke. Indeks ke-1, indeks ke-2. Oke. Nama buku pemrograman. Jadi namanya pemrograman web PHP tahun 2020, HTML5 2020, CSS3 2020. Kalau untuk array multidimensi berindeks dua-duanya, tinggal menambahkan nilai indeks keduanya. Oke, terakhir mungkin saya akan menambahkan sedikit mengenai operasi array. Saya contohkan satu operasi array, yaitu menggabungkan array. Jadi ada dua array, variabel A isinya 1, 2, 5, 7. Variabel B empat, 5, 6, 200. Jadi kedua array ini akan saya gabungkan menggunakan fungsi array merge. Kemudian untuk melihat setup array, itu kita menggunakan printf. Jadi seharusnya yang akan muncul adalah angka 5 dan 6 ini tidak akan muncul dua kali. Jadi array ke-0 itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah 7, kemudian digabung dengan array B, yaitu ABC, 5, 6, 200. Oke, ternyata anggotanya tertulis semua ya. Jadi 1 sampai 7, kemudian ABC 56 200. Itu menggunakan fungsi array merge ya.
Tapi kalau kita ingin menghilangkan angka 56 hanya menghilangkan nilai yang terduplikasi atau nilai yang sama, ternyata ada satu fungsi lagi, yaitu fungsi unik ya. Nah, kalau unik ini dia akan menghilangkan duplikasi pada anggotanya. Oke. Terus, oke, kita coba. Oke, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ABC. Nah, 5, 6 tadi eh, karena dia sudah ditulis di array A, maka tidak ditulis kembali di array yang digabungnya tadi. Oke, selanjutnya fungsi-fungsi yang lain bisa dibaca pada referensinya. Ini yang tadi kita lakukan, array merge. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.